Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang masih studinya juga lancar-lancar aja, dan semoga rezekinya juga lancar-lancar. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, gua kedatangan Yumi lagi. Di sini ada Yumi. Halo Yumi. Halo. Udah lama ya? Iya, udah lumayan lama. Jadi di sini ada Yumi. Singkatnya Yumi itu ya dia Hafu, Jepang Indonesia, dan kecil sempat di Indonesia terus pindah ke Jepang. Nah, tujuan episode kali ini ngundang Yumi teman-teman. Jadi kan kalau di Indonesia lagi rame nih ya. Ngikutin berita Indonesia juga nggak? Kadang-kadang sih ada baca. Yang masalah apa? Kita bakal ngomongin tentang pendidikan, teman-teman. Iya. Sistem pendidikan ya. Maksudnya secara garis besar kayak di Indonesia kan lagi rame kayak kurikulum merdeka. Pernah dengar kan? Terus tiba-tiba sekolah di Indonesia tuh nggak ada apa ya istilahnya ya? UAN ya. Dulu sempat UAN nggak? Ujian negara gitu ya. Iya, yang pas naik SMP sekali doang. Oh, ya itu udah ditiadakan. Terus ya macam-macam lah, apalagi sampai makan siang gratis. Nah, Iya. nah di sini Yumi itu gue bakal pengen tanya-tanya ya teman-teman sebenarnya teman Tokyo, kalau di Jepang itu sebenarnya seperti apa sih? Nah sebelum itu gue pengen tanya dulu nih Yumi. Kamu di Indonesianya sempat berarti ya? Iya, jadi SD-nya tuh di Indonesia, terus pas SMP kelas 1 atau kelas 2 pindah ke Jepang. Oh, berarti UAN langsung pindah ke Jepang gitu ya jatuhnya. Nah, jadi ya setidaknya SD pun masih inget-inget dikit lah ya. Masih inget banget sih. Nah, nanti kita akan compare sebenarnya gimana sih kalau di Indonesia tuh sekolahnya. Nah di Jepang sendiri juga kayak gimana? Kalau bisa bisa disimpulkan, gue bukan simpulkan sih, kayak bisa diceritakan secara secara dasar apa sih yang membedakan sistem pendidikan sekolah dasar lah khususnya di Indonesia sama di Jepang ini untuk yang sekolah dasar ya? Ya, sekolah dasarnya itu. Kalau secara sistem itu Indonesia sama Jepang itu kan wajib sekolah 9 tahun ya. Jadi untuk itu sih sama ya. Sama Jepang ya, juga 9 tahun itu wajib. Nah, kalau sekarang sih mungkin udah berubah ya. Cuma pas aku dulu di sekolah Indonesia itu dia ada sistem nggak naik kelas ya. Oh ya, benar. Jadi kalau misalnya kita nilainya nggak cukup, itu pasti nggak bakal naik kelas gitu ya. Meskipun kita tuh SD 1 atau masih SD 2 gitu tetap aja. Tapi kalau di Jepang itu sampai SMP 3 itu karena dia wajib sekolah 9 tahun pasti bakal naik, pasti bakal lulus gitu. Jadi berapapun nilainya dia bakal naik. Iya. Tapi tetap ada ujian kayak gitu-gitu ya? Ada sih ada, cuma ya ijazah pasti tetap dapat lah gitu. Jadi jarang banget itu, maksudnya di Jepang nggak lulus SMP itu bisa dibilang nggak mungkin karena pasti bakal lulus. Oh kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kan misalkan ada sekolah negeri terus ada sekolah swasta. Di Jepang sendiri pun sama ya, ada negeri ada swasta. Iya juga sama. Di Jepang juga ada yang dibilangnya publik gitu ya, negeri. Terus sama ada yang swasta jadi berbayar gitu. Nah itu ada dari sama juga dari Indonesia, jadi kayak ada dari TK sampai kuliah itu semuanya ada, pasti ada yang privat ada yang publik gitu.
Kalau ininya sendiri, misalkan ya, mungkin kalau sekarang udah diganti karena zonasi juga kan. Nah, kalau di Indonesia itu ada ceritanya sekolah favorit gitu loh. Jadi dulu kan mungkin kamu juga pernah ikut UAN. Nah, nilai UAN kan menentukan kita bakal kepilih di sekolah mana ya. Nah, kalau di Jepang sendiri pada umumnya gimana sih orang atau anak ya maksudnya, atau orang tua itu memilihkan sekolah buat anaknya gitu untuk dari SD, SMP, SMA gitu? Jadi kalau misalnya negeri itu dia SD, SMP itu zonasi ya. Jadi tergantung kita tinggalnya di mana, dan itu kita udah diatur sama pemerintah gitu, kita bakal masuk ke sekolah yang mana gitu. Jadi nggak bisa kalau di luar zonasi itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Cuma ada mungkin beberapa sekolah yang memang mungkin lebih unggul dalam misalnya nih ada anak yang mau main basket gitu ya. Nah, tapi klub basket yang SMP tertentu itu benar-benar kuat banget gitu kan. Dia mau masuk itu biasanya mungkin bisa jadi ada orang yang sengaja mungkin kayak sengaja ganti alamat gitu. Misalnya kayak minta saudara gitu, tuh jadi suruh ganti ke alamat saudaranya gitu. Ada sih kayak beberapa case kayak gitu juga ada ya. Tapi rata-rata sih harusnya zonasi ya, tetap aja. Jangan-jangan Indonesia sendiri ngambilnya juga dari Jepang juga kali ya? Bisa jadi ya. Cuman bedanya kalau di Indonesia kan, apalagi kemarin sempat beberapa influencer atau orang-orang yang sering beropini gitu loh di YouTube, kayak sistem zonasi itu di Indonesia agak kacau ya. Maksudnya kan di Indonesia itu kan tadinya bukan sistem zonasi, jadi ada yang zonasi, ada yang zona nggak dapat sekolah gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri sebenarnya gimana sih sekolah itu bisa berdiri atau ada gitu loh? Atau memang udah misalkan pemerintah tuh bikin wilayah di sini, terus udah pasti ada sekolahnya atau gimana? Jadi setiap setiap kota gitu pasti kan ada ya sekolah. Tapi ya itu juga akhir-akhirnya sering dibicarakan juga sih, maksudnya kayak sekolah-sekolah yang di area yang penduduknya lebih sedikit gitu. Di perdesaan Jepang itu banyak sekolah yang karena udah nggak ada muridnya, kayak muridnya cuma berlima gitu SD-nya. Jadi akhirnya banyak yang tutup juga sih. Masalahnya beda lagi ya? Iya, itu beda lagi ya. Untuk orang-orang kayak gitu sih mereka harus ke kota sebelah atau gimana gitu buat jadi sekolah. Agak jauh. Gitu. Iya. Tapi ya sistemnya sih ya emang ada sekolahnya di situ, udah gitu. Kalau udah termasuk zonasi itu ya itu. Dan Jepang itu kalau misalnya seandainya di kota itu, di desa itu misalnya cuma ada 1 orang murid ya kan, nah itu pun tetap aja harus lanjut gitu. Karena kan emang sudah kayak kewajiban gitu buat negara buat nyiapin gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang kayak nunggu 1 murid sampai lulus gitu. Sampai akhirnya tutup gitu. Iya. Oh gitu. Padahal sebenarnya nggak ada regenerasinya gitu ya. Iya. Jadi si guru-gurunya itu banyakan gurunya daripada muridnya. Iya, bisa dibilang. Nah, kadang juga ada yang kayak di perpulauan gitu, mungkin kayak gurunya cuma beberapa doang. Oh iya, benar. Iya. Oh, berarti kayak misalkan kita tinggal di daerah ini, udah otomatis anaknya tinggal di situ gitu ya? Iya. Jadi nggak dikit juga mungkin orang tua yang kayak pindah alamat, pindah rumah gitu buat biar anaknya masuk ke sekolah tertentu gitu misalnya. Oh. Itu berlaku dari SD, SMP, sampai SMA? SD, SMP doang sih. Tapi untuk SMA itu kebanyakan kan udah nggak wajib lagi ya. Jadi kita harus ujian buat masuk ke SMA gitu. Oh, bedanya gitu. Iya. Jadi wajib belajar, karena wajib belajarnya itu cuma sampai 9 tahun. Iya. Jadi SMA itu malah jadi kompetitif gitu ya? Iya. Jadi SMA itu ya kita dari nilai semacam kayak ujian negara gitu. Udah gitu kita pilih sekolah pilihan kita, terus kita ujian di sekolah tersebut. Oh, berarti mulai ada sekolah favorit itu di SMA? Bisa dibilang gitu ya. Jadi SMP itu orang pada belajar istilahnya belajar keras gitu loh buat ujian nasional itu. Iya. Lebih tepatnya iya. Karena pasti kayak mungkin bisa dibilang pilihannya itu terbaginya tuh dari SMA bisa dibilang ya. Kalau untuk negeri ya. Tapi ada juga mungkin buat beberapa orang yang emang dari kecil mungkin udah pengen
lingkungan tertentu gitu, mungkin saya mereka udah ujian dari SD atau ujian dari SMP terus masuk swasta itu juga ada. Oh, nah kamu sendiri? Aku sendiri sih SMP ujian terus masuk sekolah negeri di Jepang. Oh, SMA-nya ya. SMA-nya negeri. Iya. Tapi apakah itu termasuk favorit atau? Itu termasuk favorit sih kalau di wilayah aku. Berarti kamu ujian juga ya? Iya. Mengukurnya apakah sama kayak Indonesia gitu, misalkan tinggi-tinggian gitu, nilai ujian nasionalnya kan ada benchmarknya gitu, jadi tinggi-tinggian semakin tinggi semakin apa ya istilahnya, semakin besar ke apa ya istilahnya, semakin besar peluangnya untuk masuk sekolah favorit gitu, karena sekolah favorit kan banyak banget yang pengen masuk. Apakah sama kayak gitu juga? Ya, jadi biasanya sebelum kita mulai ujian itu kayak beberapa bulan sebelumnya kita tuh harus kayak tulis apa sih sekolah pilihan kita gitu. Biasanya pilih sampai kayak 3-an gitu. Terus akhirnya baru terakhirnya pilih 1 terus ujian gitu. Oh, makanya SMA itu di Jepang udah mulai kelihatan mana yang bandel, mana yang bisa dibilang sekolahnya isinya pada pintar-pintar, kok kayak gitu ya. Iya, tapi untuk SMP juga sebenarnya ada juga kayak SMP yang di wilayah itu tuh kayak pasti lebih bagus gitu misalnya. Tapi kalau itu sih masih bisa dibilang kayak rata gitu ya. Iya. Oh, gitu. Nah, tadi kan cerita nih dari SD sampai SMP karena wajib belajar 9 tahun. Gak mungkin gak naik kelas. Ya, gak mungkin gak lulus bisa dibilang. Gak mungkin gak lulus. Tapi tetap ada ujian. Maksudnya kayak ujian semester gitu ya? Ya misalkan kan kalau kita membicarakan pendidikan kan pasti harus ada kompetensinya kan, yang mengukur bahwa kalau anak ini tuh layak naik, udah layak, karena apa ya istilahnya, pendidikan kan berjenjang kan. Kalau dia nggak pada step ini aja nggak ngerti, kenapa untuk naik belajar dengan pelajaran yang lebih sulit kan akan lebih apa ya, lebih terhambat lah. Nah kayak gitu ngukurnya tuh gimana, atau yang penting ujian berapapun nilainya ya naik aja atau gimana? Jadi sebenarnya mereka ujian itu emang ada dari SMP itu pasti ada kayak semacam mid semester gitu lah ya, ujian setiap semester itu ada ya, kayak mungkin mirip lah sama di Indonesia juga ya, kayak setiap per mata pelajaran gitu ya. Nah itu pasti kita bakal dapat kayak raport gitu ya untuk nilainya gitu, tapi itu bukannya berdampak terhadap kayak kelulusan untuk kenaikan kelas, tapi itu berdampak ke nanti kita pas ujian ujian SMA-nya itu kadang dia tuh ada sistem yang bukan ujian tapi yang kayak lihat recordnya aja gitu. Nah kalau misalnya hasilnya bagus ya pasti bisa ke tempat yang lebih bagus gitu loh. Pada akhirnya lihatnya lebih jauh ya, bukan per tahun kamu naik kelas atau enggak gitu ya. Iya. Jadi nggak naik kelas itu bisa dibilang nggak mungkin, terus nggak lulus itu biasanya nggak mungkin di Jepang sih. Karena ada juga di pas SMP itu ada satu anak yang dia itu kayaknya cuma masuk beberapa bulan doang, habis itu dia putus sekolah gitu, jadi dia di rumah terus gitu. Mungkin karena ada ya masalah, agak sulit ya masalah mungkin buat ke sekolah gitu, dia tetap aja tuh lulus, tetap dapat ijazah ya. Cuman memang penentuannya nanti di akhir SMP kelas 3 itu ya. Iya. Untuk menentukan SMA. Nah, orang yang nggak dapat SMP ada nggak? Atau pasti dapat juga? Atau mungkin karena yang dapatnya biasa aja gitu? Mungkin sih ada, cuma jarang sih, kayak kalau misalnya nggak milih ya, sih pasti ada lah SMA gitu. Asal nggak milih ya. Tapi kalau misalnya memang mau milih ya pasti kayak harus ujian gitu, harus nilainya bagus gitu. Aku pengen tanya nih sebenarnya, sekolah SD kan mungkin sedikit kan cukup krusial ya buat pertumbuhan anak ya sebenarnya. Nah di SD di Jepang sendiri, kamu tahu nggak perbedaan apa sih yang mendasar pendidikan SD di Indonesia dan di Jepang gitu? Kalau menurut pengalaman aku sendiri sih, di Jepang itu dia lebih
lebih mengajarkan tentang kerjasama gitu. Teamwork itu kayaknya lebih ditanam dari kecil sih kalau menurut aku ya. Makanya ada yang apa itu namanya? Osoji itu apa sih? Iya. Bersih-bersih. Iya, jadi kayak setiap selesai sekolah pasti kita ada kayak bersih-bersih bareng. Nah, itu pun kita ada kayak dibagi grup, terus kayak siapa yang bersihin toilet, misalnya siapa yang bersihin kelas, siapa yang bersihin siapa yang bersihin locker gitu misalnya. Kirain itu seminggu sekali, itu tiap hari? Tiap hari. Jadi tiap hari sekitar 20 menitan itu kita emang ada waktu buat bebersih gitu. SD itu dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih dari pagi jam 9 sampai jam berapa siang ya? Sampai jam sore 4-an apa jam 5-an deh kayaknya. Kalau Indo kan jam 7 kan udah Iya, tapi kayaknya pulangnya lebih cepet ya. Iya. Setengah hari. Kukirain itu bersih-bersih itu kayak kita kayak di Nihongo Gaku gitu. Udah selesai 1 semester baru bersih-bersih. Enggak tiap hari. Itu tiap hari. Iya. Apa aja tuh misalkan guminya tuh apa sih namanya? Bagiannya gitu. Bagiannya sih biasanya kan nggak mungkin satu kelas semuanya bersihin kelas ya. Jadinya tuh biasanya kayak 10 orang bersihin ruangan kelas kita. Udah gitu sisanya tuh dibagi juga, kayak ada yang bersihin depan ruang guru misalnya, atau bersihin toilet lah, bersihin lorong itunya, atau bersihin pintu-pintunya gitu misalnya. Jadi selama 6 tahun tiap hari itu pulang bersihin? Iya, jadi SMP SMA juga sama. Sampai SMA? Sampai SMA juga aku masih bersih-bersih. Itu pasti di sekolah manapun pasti ada. Jangan-jangan kalau kuliah sekolah kelasnya tetap jangan suruh bersih ya, juga jangan ya. Itu kan karena kuliah tuh kelas itu harus pindah-pindah kan. Jadi kalau kelasnya itu doang disuruh bersih-bersih juga. Itu sampai SMA. Iya. Pantes ya. Kesadaran buat bertanggung jawab terhadap kebersihan. Kalau pribadinya kan mungkin orang istilahnya. Kalau orang kan masing-masing lah ya, kamarnya ada yang berantakan, rumahnya ada yang berantakan, tapi di luar ruang privat atau di tempat publik mereka punya consider buat ini ya, buat bertanggung jawab terhadap kebersihan ya. Iya, mungkin karena dari kecil emang udah disuruh kayak begitu gitu ya. Ini bukan cuma dari SD tapi dari TK ya sebenarnya. Jadi dari TK emang udah disuruh bebersih gitu. Pasti ada jam bebersih, itu pasti ada di mana-mana juga. Makanya kayaknya mereka happy banget gitu buat ngepel gitu-gitu. Itu dari TK. Iya, sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Dan itu pun emang kayak semacam buat diajarin teamwork juga sih kalau kata aku. Jadi kayak siapa yang bersihin apa gitu kan. Iya. Yang paling dihindari apa tuh? Paling dihindari tergantung orang sih, ada yang kayak lebih suka ini, lebih suka itu. Jadi pas kita baru mau mulai semester baru itu kita kayak milih gitu loh, siapa yang mau bersihin tempat ini, siapa yang mau bersihin tempat ini gitu. Oh gitu. Iya. Kirain ada yang menghindari kamar mandi gitu misalkan. Enggak juga sih. Tapi kayak yang sering kayak pilih kamar mandi tuh yang suka main-mainan air gitu pas jam segitu, jadi suka dimarahin sama guru. Oh iya, emang sengaja gitu. Iya. Oh gitu. Nah kalau dulu aku tuh gak suka banget disuruh bersihin pas kena tuh itu apa sih, ruangan olahraga gitu loh. Gede kan? Terus dingin banget kalau misalnya lagi musim dingin tuh kan. Oh iya. Jadi kayak males, udah jauh lagi jalannya, terus baliknya juga harus buru-buru gitu. Itu satu kelas atau sama kelas yang lain juga? Dia kadang ada campur 2 kelas gitu, tapi ada juga yang kadang emang dari kelas itu kayak udah banyak gitu orangnya. Ada yang ini nggak sih? Ada yang akhirnya malas terus pura-pura bersihin padahal nggak ngapa-ngapain gitu? Ada sih. Pas SMP sih ada. Cuma paling dimarahin sama gurunya gitu sih. Karena dia ngawasin ya? Iya. Oh gitu. Oke. Nah balik ke sistem pembelajarannya nih. Kalau di Indonesia kan nggak tahu ya, ini mungkin kesanku ketika sekolah di Indonesia gitu. Itu tuh kesannya ini banget, apa ya istilahnya ya, satu arah lah. Kebanyakan ya. Mayoritas. Kalau sekarang mungkin karena kurikulumnya udah berganti, mungkin agak berganti gitu. Nah kalau di Indonesia kan
uh, gurunya ngajarin gitu, terus muridnya nyatet gitu semuanya, terus jarang banget ada diskusi, jarang banget ada, kalaupun pertanyaan kadang-kadang gurunya juga nggak menjawab dengan demokratis gitu-gitulah. Nah kalau di Jepang lebih gitu apa lebih kayak Amerika gitu yang semua orang nanya gitu? Kalau kata aku sih lebih kebanyakan satu arah juga kali ya. Mirip ya. Jadi kebanyakan jangan Asia emang gitu kan? Ya mungkin emang tipikal cara pembelajaran di Asia juga kali ya. Jadi gurunya yang ngajarin gitu. Tapi mungkin memang ada kayak beberapa kesempatan di mana kita harus kayak diskusi gitu. Kalau kayak kerja kelompok itu sih ada, cuma kebanyakan sih tetap aja satu arah sih kalau kata. Oh, berarti mirip-mirip. Ya. Kayak gurunya gurunya apa sih? Gurunya jelasin atau nyatet di papan tulis terus kita nyatet ulang gitu. Oh, mirip berarti. Nah, kalau masalah peminatan nih. Di Jepang itu udah ketahuan peminatannya dari kecil atau pada akhirnya ya sama aja lah kayak Indonesia, mau kuliah apa nggak tahu kayak gitu-gitu, sama nggak sih? Kalau untuk peminatan sih kayaknya kalau anak yang emang udah benar-benar dari awal udah tahu gitu, biasanya ke swasta sih, yang emang udah yang emang udah mungkin spesialisnya kayak bidang tersebut gitu misalnya ya. Contohnya apa tuh kalau yang misalnya sih biasanya olahraga sih yang biasanya aku. Oh, sekolah swasta tuh olahraganya jago-jago gitu kali ya? Tergantung wilayahnya juga, cuma ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang dia itu bisa dibilang sekolah swasta yang jadi yayasannya tuh sama kuliah-kuliah terkenal di Jepang gitu. Jadi kalau dia udah masuk ke SD itu atau SMP itu dia bisa langsung ke kuliah gitu. Jadi ujiannya tuh lebih mudah gitu bisa dibilang. Jadi kalau UPH tuh SPH gitu kan? Iya, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau di Jepang misalkan orangnya udah tahu nih mau ke Waseda gitu. Jadi dari SD itu? Iya, jadi pas SD mereka ujian SD bisa dibilang. Nah terus kalau misalnya udah masuk ya bisa dibilang terus sampai. Tapi mahal kan pasti itu, nggak gratis? Iya, nggak gratis. Itu swasta soalnya. Semahal apa tahu nggak? Tergantung, katanya apalagi internasional gitu. Iya, tergantung tempatnya juga sih. Tapi ya mungkin per tahun 100-an kali ya. 100 jutaan kali ya mungkin. Lumayan ya. Ya. Tapi kalau sekolah kayak kuliah-kuliah privat itu biasanya ada kayak sekolahnya gitu sih biasanya. Oh gitu. Jadi ada juga emang orang tua yang suruh anaknya itu dari kecil itu mungkin yang benar-benar mampu gitu ya. Jadi suruh ujian dari kecil, jadi biar pas ujian kuliah itu nggak susah-susah. Macam-macam ya berarti. Ya. Ada yang mungkin kayak gara-gara olahraga, ada yang mungkin karena untuk lebih prestasi biar bisa masuk ke universitas lebih mudah gitu ya. Atau kalau nggak internasional sekalian biar bisa. Iya. Oh gitu. Berarti secara nggak langsung sebenarnya kecuali swasta, karena wajib belajarnya 9 tahun sampai 9 tahun itu gratis. Harusnya sih ya begitu. Cuma kalau masuk swasta sih ya itu udah beda lagi. Beda lagi ya memang. Cuma untuk negeri sih ya. Jadi 9 tahun itu ya pasti emang udah wajib gitu. Jadi pasti bakal lulus sih. SMA-nya bayar? SMA-nya itu biasanya bayar. Tapi kalau yang negeri ya bisa dibilang murah sih sebenarnya. Paling cuma buku belajar. Terus emang ada biaya sekolahnya juga. Tapi biaya sekolahnya juga seberapa gitu. Oh iya. Oke. Nah mau masuk ke ini nih, apa kalau di Jepang itu ekstrakurikulernya biasanya apa aja sih? Macam-macam sih, tapi kebanyakan mungkin kayak ya olahraga itu pasti semuanya ada lah ya. Terus kalau untuk yang kayak kerajinan tangan gitu-gitu juga ada juga. Dari ekstrakurikuler gitu ada yang langsung jadi misalkan langsung peminatannya ke sana gitu tuh ada juga nggak? Mungkin ada juga sih, cuma biasanya tuh kayak emang udah lumayan kayak jago gitu misalnya, jadi kayak sering menang gitu misalnya. Ya, jadi ada juga misalnya kayak teman aku pas SMP itu ada yang jago karate banget, dia karatenya sampai menang di jenjang nasional gitu.
Nah terus dia pas masuk SMA-nya itu kayak SMA yang memang kayak yang jago karatenya juga, timnya lumayan kuat, terus kayak manggil dia gitu. Jadi dia kayak ujiannya tuh agak lebih dipermudah ya. Iya. Oh kan jalur prestasinya dia. Iya. Karena sekolahnya ya mirip sih di Indonesia juga ada ya mirip. Ada misalkan kalau Jakarta nggak tahu sih, karena dulu aku sekolah SMA-nya tuh di Balikpapan. Iya. Jadi di Balikpapan SMA 1 tuh basketnya emang paling terkenal, paling kuat lah. Di satu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur malah satu provinsi. Nah, biasanya si pelatihnya yang dari pelatih basketnya si SMA 1 Balikpapan itu kayak udah nge-scout gitu SMP. Iya, dari SMP yang jago basket itu udah di apa sih namanya ya? Di marking gitu loh. Iya. Nanti dia karena kebetulan juga SMA 1 itu favorit, jadi kan demand-nya tinggi. Nah, pasti kemungkinan anak-anak yang jago tuh masuknya ke SMA 1. Mirip kayak gitu berarti. Iya, mirip kayak gitu. Kalau kehidupan sekolahnya sendiri apakah sama gitu, misalkan temenannya atau habis pulang sekolah atau apa ya istilahnya? Biasanya ngapain sih di sekolah selain belajar kalau di Jepang? Aku nggak tahu ya sekolah di Indonesia sekarang kayak gimana. Cuma seingat aku sih kayak antara jam mata pelajaran sama mata pelajaran berikutnya tuh kayak nggak ada istirahat gitu ya. Kalau di Jepang itu pasti ada 10 menit gitu. Oh iya. Iya. Di Indonesia mungkin berapa pelajaran terus istirahat panjang, habis itu masuk lagi kayak biasanya. Gitu. Kalau di Jepang tuh biasanya dia kayak satu mata pelajaran pertama, terus ada istirahat 10 menit, terus mata pelajaran lagi, terus istirahat 10 menit, udah gitu makan siang, terus jadi pasti ada jeda 10 menitan gitu. Nah, jadi mungkin karena itu jadinya kayak sekolahnya jadinya kayak terkesan panjang gitu ya. Oh, karena nggak ada berhenti kali ya. Ya. Terus apa karena ada ininya kok kamu? Iya, karena ada 10 menit gitu kan ya. Terus jam makan siangnya juga kayaknya lebih panjang daripada Indonesia deh, kayaknya sejam gitu ada. Oh, itu buat makan doang? Iya, buat makan doang. Tapi kan kita kan ada yang namanya tuh makan bareng gitu ya. Jadi kita tuh ada kayak semacam piket gitu per minggu itu yang harus nyiapin makanannya itu. Jadinya kita harus jadi kayak gimana ya, harus ngantri dulu, udah gitu harus nyiapin kayak makanan di kantin gitu ya. Nah itu jam itu juga belum dihitung ya, belum termasuk istirahat itu. Jadi oh ya nah itu tuh kan di Indonesia lagi ini banget nih masalah makan siang gratis ya buat di sekolah. Nah tadi istirahat makan siang kan 1 jam. Dan berarti semua sekolah ada kantin ya? Kantin sih ada. Cuma kayak makan yang udah disediain dari sekolah itu biasanya sih SD itu biasanya pasti di mana-mana pasti kayak begitu. Cuma kalau SMP ada yang bekal, ada yang emang makan bareng itu. Kalau tempat aku sih sampai SMP juga masih makan bareng gitu. Jadi udah disediain sekolah. Itu gratis? Itu nggak gratis sebenarnya. Jadi SD juga nggak gratis sebenarnya. Tapi yang pasti diringankan sih yang jelas ya. Oh berarti ada iurannya. Oh ada. Pernah tahu deh. Soalnya kalau kalian teman-teman teman Tokyo itu nonton beberapa dorama atau film gitu, kan ada ibunya yang kadang-kadang lupa atau apa namanya udah lama nggak bayar uang makan itu. Iya. Jadi kalau nggak bayar nggak dapat itu. Nggak bisa dibilang nggak dapat sih, cuma pasti bakal ditagih sih. Iya maksudnya iya ditagih ke orang tuanya kalau uang makan siangnya tuh apa istilahnya belum dibayar lah. Iya. Oh berarti di Jepang nggak gratis ya? Nggak gratis ya sebenarnya, cuma ya pasti bisa dibilang diringankan lah ya. Mungkin kayak buat kondisi tertentu gitu, mungkin untuk misalnya keluarga yang mungkin kurang mampu gitu, mungkin ada bantuannya juga ya mungkin ya. Oh gitu. Oke. Jadi yang tadi kamu mau cerita itu gimana tuh misalkan pas makan siangnya itu? Jadi
itu biasanya ada semacam piket gitu. Jadi kayak per minggu itu diganti gitu. Nah jadi kalau misalnya aku sama tim aku piket, jadi kita jadi pas udah mau masuk jam makan siang itu kita ke kantinnya duluan, terus kita kayak bagi-bagi setiap kayak masukin ke mangkuk terus ke piring gitu buat satu kelas itu. Nah terus nanti baru anak-anak yang lain datang terus kita makan bareng gitu. Di dalam kelas atau di tempat kantinnya itu. Ada juga sekolah yang di dalam kelas juga. Jadi kita bawa makanannya ke sana. Oh gitu. Ya. Tuh. Berarti yang nyiapin juga anak-anaknya sendiri ya? Iya, iya. Tapi yang masak ya orang-orang kantin itu ya? Iya, orang kantin. Oh. Ingat gak makanannya apa? Banyak biasanya. Banyak sih. Jadi tuh biasanya tuh susu tuh pasti udah ada. Ya. Susu ada. Terus yang kecil gitu ya? Iya. Yang di dalam beling itu loh tuh biasanya. Oh, bukan yang kecil yang di dalam beling. Yang dalam beling itu. Ya, tahu. Itu pasti ada. Terus biasanya tuh ada kayak semacam main dish-nya gitu. Kayak makanan utamanya gitu. Biasanya kadang ya ada daging sama sayur gitu lah ya. Terus ada satu lagi tuh kayak semacam kayak side dish gitu. Kayak apa sih? Misalnya kayak salad atau apa gitu. Terus ada misalnya ada sup. Terus nasi gitu. Kadang juga ada yang pas hari misalnya kayak spaghetti terus jadi nasinya diganti sama roti gitu ada gitu. Oh. Terus kadang ada buah juga atau ada dessertnya gitu. Tapi itu juga tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya udah deket Natal nih, jadi dia kayak ada konsep yang Natalnya gitu. Iya. Tetap dipikirin ya kesananya. Iya, tetap dipikirin. Dan itu juga benar-benar tergantung banget sama yang yang masak di kantin itu. Jadi itu ada sekolah yang katanya itu kurang enak, ada juga yang enak gitu. Kalau wilayah aku sih mungkin karena kita perdesaan banget ya, jadinya tuh desanya juga kayak banyak yang ngedukung gitu kan ya. Jadi kita kan banyak bikin kayak buah sama sayur gitu, jadi kayak buah-buahan tuh bener-bener kayak lumayan top class sih mungkin kalau di Jepang, karena banyak banget dapet dari yang emang petani-petani di situ juga gitu, nyumbang gitu. Oh. Jadi jatuhnya tempat kamu ya lumayan lah, nggak? Lumayan sih, ya banyak yang bilang katanya sih enak gitu. Ada yang bilang nggak enak gitu. Tapi kayaknya dibandingin sama sekolah lain kayaknya emang kelihatan enak sih. Kalau daging-dagingnya biasanya apa? Ayam gitu kan? Tergantung juga sih, ada yang kadang ikan gitu. Oh ikan ya. Iya. Terus kalau misalnya ada sisa gitu, misalnya ada hari kayak bagi melon nih misalnya kan, terus misalnya sisa 2 gitu, jadi kita siapa yang mau, terus nanti kita kayak harus sweet gitu biar dapetin. Di kantinnya sisa 2 gitu. Iya misalnya gitu. Oh. Kadang ada aja kayak gitu. Jatuhnya kalau di Indonesia kan dulu pernah dibilang 4 sehat 5 sempurna itu kan. Nah, 5-nya kan susu tuh. Iya, berarti kayak gitu ya. Iya. Itu dari SD, bukan dari TK kan? Kalau TK kurang tahu sih, tapi kayaknya TK juga ada yang sistem kantin juga deh. Nah, yang tadi bilang ada yang kantin, ada yang bawa bekal sendiri itu berarti kalau bawa bekal sendiri orang tuanya sendiri yang nyiapin gitu. Iya. Oh, kalau itu nggak ada iurannya ya pasti ya? Nggak ada. Jadi itu benar-benar tergantung sekolahnya aja sih. Cuma kebanyakan sih disediain gitu sih. Tapi sebenarnya juga anak kecil kalau suruh makan ya yang adanya itu ya pasti dimakan nggak sih? Iya sih. Tapi ada juga yang kayak aku nggak suka ini nih, makan dong gitu. Tukeran gitu. Oh, nigatenya apa gitu ya? Iya. Jadi temen aku tuh dulu yang di samping aku tuh benar-benar nggak suka wortel kan. Jadi aku makanin terus wortelnya dia. Dituker atau kamu makanin wortelnya aja? Aku makanin wortelnya aja. Oh, oke. Terus kalau udah selesai itu kita kayak beres-beresin gitu peralatan makannya gitu. Berarti apa istilahnya? Mungkin ada subsidi, cuman ya tetap ada iuran gitu ya? Iya, tetap ada. Kalau bisa dibilang sih memang sekolah dasar di Jepang mungkin sampai sampai SMA ya, memang banyak apa istilahnya, diajari bertanggung jawab gitu nggak sih? Iya sih, kayak mengurus diri gitu bisa dibilang ya mungkin. Terus misalkan kebersihan kelas juga tanggung jawabnya mereka sendiri. Terus tadi misalkan
apa ya namanya, Jumbi itu apa sih, preparing makanan juga ada piketnya ya, anak-anaknya itu sendiri. Kalau ini nggak, misalkan udah akhir, kalau di Indonesia sih kan kayaknya kalau udah mau akhir-akhir pembelajaran gitu, itu ada satu hari emang kita tuh bersihin kelas sebersih-bersihnya gitu. Kalau di Jepang ya enggak ya. Jadi kalau udah akhir semester itu sebelum kita libur panjang itu kita ada kayak, jadi jam bersih-bersih itu lebih panjang gitu. Terus kita, meskipun tiap hari udah dibersihin, iya. Itu lebih khusus lagi. Lebih kayak lebih detail gitu. Bedanya apa? Bedanya sih kayaknya kayak meja-mejanya itu kayak meja kita sendiri tuh kita kayak gosok pakai apa sih yang lebih bersih gitu, kayak pembersih tertentu gitu misalnya. Terus kayak apa, flooringnya itu kan kayu kan ya, jadi kayak kita wax lagi gitu. Oh iya benar ya, kalau kayu emang harus di wax ya. Iya. Kayak paling itu cuma kayak sebelum libur panjang gitu sih. Kalau ini di sekolah gitu ada festival gitu nggak? Jadi yang pasti ada itu kayak apa, festival olahraga gitu tiap tahun itu kita ada kayak festival kayak dibagi gimana ya, jadi kita kayak undian atau dipilihin, aku lupa sih, cuma kayak dibagi gitu, kita warna apa gitu misalnya. Misalnya tim merah gitu, tim biru gitu, biasanya ada 3 atau 4 warna gitu lah ya. Dibagi terus jadi bukan per kelas, jadi kayak per warna itu loh. Nah terus di situ kita kayak ada, kalau misalnya kayak tarik tambang gitu-gitu. Terus yang kayak yang menang tuh yang mana gitu secara keseluruhan. Biar kenal sama kelas lain juga. Iya mungkin ya. Terus pas acara itu tuh kayak keluarganya juga bisa datang, bisa nonton juga gitu. Bagi kelasnya tuh random ya berarti ya? Atau iya. Per semester diganti lagi? Enggak, jadi dia kayak 3 tahun tuh sama terus. Ya. Kalau di Jepang ada ini juga gak sih, Yumi? Kayak dikerjain, dibully gitu-gitu? Ada sih, ada ya, tapi kayaknya enggak. Yang aku lihat sih nggak sampai segitunya banget sih, tapi kayak itu pasti di negara manapun yang namanya anak-anak ya pasti ada lah yang kayak tukang ngerjain gitu ya. Kalau misalnya yang cowok-cowok gitu ya mungkin kayak sering kayak apa sih, mainnya pasti kayak lebih pakai tangan gitu nggak sih? Oh iya. Tapi bercandaannya ya. Kalau cewek-cewek pasti kayak nggak ditemenin gitu misalnya. Oh iya. Iya. Pernah ada gitu yang nggak ditemenin. Nggak ditemenin apa sebenarnya? Pas SMP doang sih, pas SMA sih karena ya ini juga nih perbedaannya itu, karena SMP itu kan lebih banyak apa ya, personality-nya itu pasti lebih banyak gak sih, karena kan dari keluarga yang macam-macam gitu ya. Iya. Terus kayak iya tergantung ya di wilayah itu, misalkan ada yang lebih kaya, ada yang biasa aja gitu. Bisa dibilang gitu juga, jadi lebih gimana ya, lebih diverse sih kalau nggak tahu kalau sampai SMP itu, dari SD SMP itu kalau negeri ya. Jadi pas SMP sih ada sih kayak anak yang mungkin karena misalnya dia jarang masuk sekolah gitu, jadi kayak misalnya kurang masuk gitu sama kelompok pertemanannya gitu, paling gitu. Tapi dulu sih aku nggak terlalu kayak, karena aku kan juga kayak tiba-tiba masuk gitu dari luar negeri gitu ya, tapi kayak pada baik-baik semua sih. Kayak nggak ada yang kayak ngebully atau kayak gara-gara beda sendiri atau gimana gitu, enggak sih. Oh iya, pas kamu datang udah bisa bahasa Jepang belum? Belum sih, maksudnya bisa paling kayak cuma ngerti dikit-dikit doang gitu. Biasanya sih kalau ada anak dari luar negeri malah mereka excited ya kalau anak-anak Jepang. Katanya sih aku dengar sih tergantung, kalau di perkotaan kan karena banyak ya anak kayak gitu ya. Jadi katanya sih ada yang kayak di tempat tertentu ada yang kayak kurang disukain gitu misalnya. Cuma kalau aku mungkin karena pedesaan banget, terus kayak benar-benar katanya nggak ada anak-anak kayak aku. Justru kayak semuanya justru pada excited sih. Tanya gitu dari mana? Iya kayak gitu. Tapi biasanya kan kalau anak Jepang yang keluar dari datang dari luar negeri suka ditanyain bahasa Inggris gitu-gitu. Kayak gitu juga ya? Iya kayak gitu juga. Nah tadi kalau pas mulai masuk SMA itu, karena SMA itu karena jadinya tuh bisa dibilang dibagi secara level ya,
akademisnya kita. Jadinya kayak dari SMA itu bener-bener kayak kebanyakan ya sama-sama gitulah, kayak misalnya yang memang suka belajar ya pasti di situ gitu pasti kan di tempat yang sama suka belajar. Misalkan yang peminatannya lain mungkin di sekolah yang lain gitu ya. Ya, jadi SMA itu bisa dibilang kalau tempat aku sih lebih kayak misalnya nih pas SMP itu banyak yang pas jam bersih-bersih juga banyak yang kayak nggak bersihin lah gimana gitu. Kok SMA sih nggak ada gitu. Oh iya benar juga ya. Karena pasti lebih rajin misalnya anak-anaknya gitu. Untuk kayak cara komunikasinya juga mungkin beda gitu ya. Jadi bener-bener kebagi banget itu rasanya tuh dari SMA sih. Kalau untuk negeri ya, kalau swasta aku kurang tahu sih. Udah langsung terkelompokan gitu kayak. Ya maksudnya ya udah terkelompokan sih. Iya. Dan pasti semuanya kayak mau apa sih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Pasti pada mau ke kuliah gitu. Pasti bakal ujian kuliah juga gitu. Oh iya tadi sebenarnya aku penasaran juga nih. Kan di video YouTube atau di kadang-kadang juga ada di news gitu loh. Kalau anak kecil Jepang mungkin SD, entah SD atau kayak TK nggak mungkin deh. Kayak mereka tuh mungkin karena sekolahnya juga zonasi, mereka juga pergi sendiri gitu ya. Iya, jadi dianterin sama orang tua itu sebenarnya bisa dibilang nggak diperbolehkan ya, kecuali kayak boleh malah ya. Kayak mungkin kayak bener-bener tertentu banget gitu. Misalnya kayak nih pas aku SMP itu kan kadang tuh ada angin puting beliung gitu misalnya, jadi kayak tiba-tiba datang pas kita lagi di sekolah gitu ya. Nah terus kita boleh panggil orang tua kita, nanti suruh jemput itu sih ada. Jemput. Cuma kayak dianterin harusnya sih secara rules sih harusnya sih kita pergi sendiri gitu, terus pulang sendiri juga. Dari 1 SD? Dari SD ya. Kalau TK sih masih harus diantar jemput. Ya karena deket juga kali ya. Pasti jalan kaki semua atau ada yang naik sepeda gitu. Kalau SD itu cuma boleh jalan kaki. Nah dari SMP itu udah boleh naik sepeda. Cuma sejauh apa, harus pakai helm gitu sih. Oh iya. Sejauh apa rumah yang ada di zonasi itu? Itu tergantung banget sih. Kalau perdesaan pasti lebih jauh ya. Karena sekolahnya cuma itu aja di situ ya. Itu dan ada yang turun gunung gitu buat ke sekolah doang gitu. Dan di desa pun nggak kayak di Tokyo rumahnya samping-sampingan ya. Enggak. Jadi jauh-jauh gitu kan. Jadi pasti beda lah, itu sih benar-benar tergantung wilayahnya juga ya. Apalagi SMA udah milih sendiri kan? Iya, kalau untuk SMA sih ada yang aku juga naik kereta sih pas SMA. Buat ke SMA aku itu tiap hari. Oke. Tapi ya memang naik kereta kalau apa sih namanya? Kalau Gakusei memang lebih murah kan ya? Iya. Yang bayar berapa ya? Kayaknya cuma 30% doang deh kalau nggak salah. Soalnya waktu Nihongo Gaku, Semon Gaku pun waktu bikin Teiki itu kayak langganan kereta itu kayak murah banget. Tapi ketika udah ya karena kantor juga dibayarin kantor, segitu jauhnya ya rupanya ya. Oke. Ya terakhir nih, misalkan tadi dari SD sama SMP kan orangnya kayak apa ya, bukan random ya, diverse saja karena tergantung keluarganya yang masing-masing kan itu zonasi. Nah SMA kan udah mulai terkelompokkan tuh. Itu berarti anak-anaknya tuh pada udah tahu tuh mau kemana, mau kuliah di mana gitu-gitu. Iya, jadi rata-rata pasti kalau udah dikelompokkan kayak gitu tuh ada SMA yang memang misalnya 100% pasti semuanya bakal pergi ke kuliah gitu, bakal lulus terus langsung lanjut kuliah gitu. Oh ada yang enggak? Ada yang enggak juga, ada yang mereka misalnya ke Semongako gitu. Atau juga ada juga yang langsung kerja gitu misalnya. Jadi itu benar-benar udah dikelompokin gitu. Jadi kayak akan ada semacam yang SMK gitu loh. Jadi di Jepang juga ada yang emang misalnya kayak khusus perteknologian gitu ya misalnya. Jadi mereka bisa langsung kerja di pabrik atau gimana gitu juga ada. Itu benar-benar tergantung sama sekolahnya juga. Dan pembelajarannya juga pasti beda gitu ya? Iya bisa dibilang beda juga. Oh ya, udah deh. Sekalian terakhir, ujian masuk universitas sendiri kayak gimana sih kalau di Jepang? Jadi semacam mirip juga pas kayak mirip pas masuk SMA juga. Jadi kita ada ujian yang semacam
bisa dibilang kalau di luar negeri itu misalnya SAT gitu ya, semacam SAT gitu ada. Jadi seluruh kayak standar gitu. Jadi berarti seluruh Jepang ya? Iya, seluruh Jepang gitu. Di ujiannya itu pas hari yang sama gitu, biasanya 2 hari gitu ya. Dulu tuh namanya Senta Shiken, sekarang diganti namanya Kyotsu Testo. Nah, mata pelajarannya itu ya sama sih kayak yang mata umum, kayak matematika, bahasa Jepang, terus science, terus sejarah gitu misalnya gitu. Terus juga ada yang pilihan, kita pilih sendiri. Misalnya nih kita sejarahnya sejarah Jepang atau sejarah yang apa sih? Barat gitu. Ya misalnya kayak gitu juga ada gitu. Nah, terus dari nilai itu kita bisa nih, misalnya kita keluarin misalnya mau masuk ke Universitas Tokyo gitu ya. Ya, Todai. Paling misalnya susah Todai, ya. Paling susah gitu ya. Misalnya nih kalau misalnya nilainya lumayan tinggi kan kita bisa kirim ke Todai. Nah, terus nanti dari Todainya itu kita dibilang ada ujian kedua kali. Oke. Ya, karena kita udah lolos yang pertama, karena kita udah dapat di ujian yang standar itu kita udah melebihi batasnya dia gitu ya. Nah, jadi tergantung universitas juga. Nah, tapi ini berlaku cuma untuk universitas negeri ya. Jadi kalau untuk swasta kita harus ujian ke universitas tersebut gitu. Ujian berarti bukan ujian itu yang diambil, tapi ujiannya mereka gitu ya. Ya, tapi ada juga kayak yang pakai ujian standar itu. Jadi kalau misalnya nih ujian standar itu emang kayak lumayan tinggi gitu misalnya, ya kita cuma keluarin itu doang, bisa swasta juga bisa ada yang masuk. Jadi tuh ada caranya tuh, ada bermacam-macam sih. Berarti ujian dulu nilainya berapa baru milih universitasnya gitu. Untuk negeri ya. Oke. Emang Todai sesusah itu ya? Todai sih ya sesusah itu sih. Mungkin harus sampai hampir 100% pasti. Hampir 100% itu maksudnya ujiannya 90% ke atas ya. Ujiannya misalkan 100, nilainya tuh 90 ke atas. Ya, untuk semua mata pelajarannya mungkin. Terus itu pun masih dites lagi di sana. Masih dites lagi di situ. Pantas banget. Selain yang top 5 itu di Jepang, itu tahu nggak? Untuk negeri atau yang negeri ya? Kalau untuk negeri sih pasti Todai, Kyodai, Kyoto University. Kyoto ya terkenal ya. sih. Itu mereka kayak lumayan saingan sih bisa dibilang. Terus top lainnya ya Osaka University, terus Tohoku, Hokkaido, Kyushu. Per region gitu ya? Per region misalnya rata-rata sih ada satu yang top gitu ya? Yang top gitu. Kalau swasta? Kalau swasta itu Keio, Waseda itu bisa dibilang kayak 2 yang top gitu lah ya. Terus ada juga setelah itu mungkin kayak ICU, terus Sofia, habis itu March, Meiji Aoyama, Rikyo, Chuo, Hosei. Disingkat itu? Ya, disingkat March itu. Karena kita levelnya rata sama gitu lah. Apa aja tadi? Meiji, Aoyama, Rikyo, Chuo. Rikyo Ikebukuro ya? Ya. Chuo. Terus Hosei. Itu kayak 5. Tapi semuanya di Tokyo ya? Iya. Ada juga kalau yang di Kansai itu sebutannya Kankan Doritsu. Itu Kansai Daigaku, Kansai Gakuin, Doshisha, Ritsumeikan. Ritsumeikan di ini ya, Kyushu ya? Iya. Ritsumeikan termasuk terkenal juga ya? Ya, bisa dibilang kayak top lah ya. Itu kalau yang di Kansai. Kalau yang di Kanto sih ya itu untuk swasta ya, tapi Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Tanya-tanyanya tentang seperti apa sih sebenarnya sistem ya secara garis besar doang sih ya teman-teman. Di Jepang tuh seperti apa ya. Kalau di Indonesia kan sekarang lagi namanya perubahan kurikulum, terus tiba-tiba nggak zonasi memang agak dipertanyakan juga sih sebenarnya. Beda ya mungkin kalau kan dari pengalamanku juga pernah kuliah bukan kuliah ya, kayak di Semongaku ada satu pelajaran yang menjelaskan tata kota gitu loh. Karena memang memang di Jepang itu dari blueprintnya aja udah ketahuan bahwa
di sini tuh daerah apa, di daerah itu ya ada rumah sakit, ada sekolah, ya basic-basicnya kayak gitu. Nah makanya zonasi di Jepang itu kayak emang make sense ya. Tapi kalau di Indonesia kayak gimana ya, aneh sih sebenarnya. Karena di Indonesia itu ada wilayah yang memang nggak ada nggak ada sekolahnya malah. Iya. Mungkin secara ide bagus karena jadi ini ya, apa sih namanya? Ya benar, jadi lebih adil ya. Lebih ya, jadi adil gitu loh, karena semua orang mau kaya mau biasa aja ditempatkan di sekolah yang sama. Kukirain itu di Jepang sampai SMA, rupanya SMA udah berkelompok lagi ya, udah beda kelompok lagi kayak gitu ya. Menarik ya teman-teman, apalagi rupanya orang Jepang itu bahkan katanya dari TK ya, dari TK udah diajarin bersih-bersih. SD itu tiap hari ya. Tiap hari ada kali 30 menit gitu ya. Ada kali ya. Tiap hari 30 menit 9 8 9 10 12 tahun berarti ya. Iya. 12 tahun tiap hari bersih-bersih itu. Iya. Padahal belum tentu kamarnya tuh dibersihin juga kan. Maksudnya secara kalau anak-anak kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan. Tapi di ruang publik mereka diajarin kayak bertanggung jawab gitu kali ya. Iya. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa mendapat masukan gitu ya, atau mendapat informasi tentang kira-kira seperti apa sih sekolah yang ada di Indonesia, bukan di Jepang. Dan Yumi sendiri juga memang SD-nya di Indonesia. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana daerahnya? Di daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, kalau di Jepangnya? Kalau di Jepangnya tuh dulu di Fukuoka. Oh, ya, bukan perdesaan. Di Tokyo ya, di perdesaan banget sih. Tapi kan tetap bagus kan jatuhnya ya, enggak? Karena pas SMA-nya kan aku ke yang agak favorit tuh, jadi naik kereta 30 menitan lah bolak-balik gitu. Oke. Ya itulah teman-teman. Ya sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih Yumi udah akhirnya mampir ke Night in Tokyo lagi, dan terima kasih juga teman Tokyo udah tetap dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana ada info tentang Jepang dan segala informasi yang berkaitan tentang podcast ini. Atau teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih Yumi udah datang, dan terima kasih juga teman Tokyo udah terus dengerin Night in Tokyo. Sekian buat episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye.